Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu bagian paling vital dari sebuah bisnis, manajemen pemasaran. Kalau kamu pikir ini cuma soal iklan yang seliweran di medsos atau TV, siap-siap ya, karena gambaran lengkapnya itu jauh lebih besar dan lebih seru dari itu. Sering banget kan kita mikir kalau pemasaran itu ya jualan, promosi, pasang iklan. Udah. Tapi menurut pakarnya nih, Philip Kotler, itu semua cuma puncak gunung esnya aja. Yang nggak kelihatan di bawah permukaan itu justru yang paling penting. Sebuah proses sosial dan manajerial yang kompleks banget. Coba deh bayangin, manajemen pemasaran itu kayak mesin utama sebuah bisnis. Mesin inilah yang ngebuat perusahaan bisa jalan, nemuin pelanggan yang tepat, dan akhirnya dapat untung. Nah, di sini kita bakal coba intip daleman mesin ini. Kita lihat satu persatu komponennya. Yuk, mulai! Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu apa sih yang bikin orang mau beli sesuatu. Lalu kita lihat gimana perusahaan menciptakan nilai buat pelanggan. Abis itu kita bongkar dapur pacunya, yaitu sistem manajemennya. Kita juga bakal ngintip berbagai filosofi di baliknya. Dan terakhir, kita jawab kenapa jago di bidang ini jadi penentu sukses atau gagalnya sebuah bisnis. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Semua strategi marketing yang keren, tanpa terkecuali, itu pasti berawal dari pemahaman soal 3 kata kunci ini. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kalau kamu bisa bedain ketiganya, wah itu udah selangkah lebih maju. Pertama, kebutuhan atau needs. Ini tuh hal-hal yang sifatnya mendasar banget buat kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Dan yang paling penting buat dicatat, marketer itu nggak menciptakan kebutuhan. Rasa lapar, haus, butuh tempat tinggal, itu semua udah ada dari sananya. Nah, di sini nih yang mulai seru. Keinginan atau wants. Ini adalah cara spesifik kita buat menuhin kebutuhan tadi. Contohnya gampang deh. Semua orang butuh makan kan? Itu kebutuhan. Tapi pas lapar, ada yang pengennya gudeg, ada yang ngidam sukiyaki. Nah, pengen gudeg atau ngidam sukiyaki itu adalah keinginan yang dibentuk sama selera dan budaya kita. Dan yang terakhir, permintaan atau demands. Disinilah keinginan ketemu sama realita. Realita isi dompet. Kamu mungkin pengen banget punya mobil sport, tapi itu baru jadi permintaan pas kamu beneran punya duit buat beli. Jadi gampangnya, permintaan itu adalah keinginan yang kita mampu bayar. Oke, biar makin nempel, kita simpulin ya. Kebutuhan itu basic. Saya lapar. Keinginan itu spesifik. Saya pengen pizza. Permintaan itu realistis. Saya punya duit buat pesan pizza sekarang. Paham kan bedanya? Jadi ingat ya, tugas marketer itu bukan nyiptain rasa lapar, tapi bikin kamu pengen pizza dan akhirnya beli pizza itu. Oke, kita udah paham nih apa yang ada di pikiran pelanggan. Terus, apa yang dilakuin perusahaan? Nah, disinilah misi utamanya muncul, menciptakan dan memberikan nilai atau value. Karena ujung-ujungnya, dari situlah kepuasan pelanggan datang. Intinya marketing itu soal pertukaran. Bukan cuma sekadar tukar uang dengan barang loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal pertukaran nilai. Pelanggan dapat solusi, perusahaan dapat untung. Dua-duanya harus sama-sama merasa dapat sesuatu yang sepadan. Terus nilai atau value itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin di kepala pelanggan itu ada timbangan. Di satu sisi, semua benefit yang dia dapat. Kualitas, layanan, gengsi. Di sisi lain, semua pengorbanan yang dia keluarin. Uang, waktu, tenaga. Kalau benefitnya terasa lebih berat, nah produk itu dianggap bernilai. Nah, dari nilai tadi, muncullah kepuasan. Rumus kepuasan itu simple. Kenyataan dibandingin sama harapan. Kalau kenyataannya di bawah harapan, ya kita kecewa. Kalau sama, kita puas. Tapi, kalau kenyataannya melebihi harapan, nah itu dia. Pelanggan bakal senang banget dan kemungkinan besar balik lagi. Itulah goalnya. Oke, sekarang mungkin kamu mikir, emang yang bisa dipasarin cuma barang doang, kayak HP atau baju? Jawabannya tentu enggak. Cakupannya itu luas banget. Hampir semua hal bisa dipasarkan. Kita bisa masarin gagasan. Contohnya, kampanye stop merokok atau yuk buang sampah pada tempatnya. Itu kan jualan ide. Tempat juga bisa. Coba deh pikirin gimana caranya Bali atau Paris jadi destinasi impian banyak orang. Itu kan hasil marketing pariwisata yang jago. Bahkan, orang pun dipasarkan. Artis, politisi, influencer, mereka semua menggunakan marketing untuk membangun brand pribadi mereka. Terus tentu aja, jasa. Mulai dari bank, ojek online, sampai potong rambut. Ini industri yang gede banget dan semuanya butuh marketing.
Dan yang terakhir, pengalaman. Rasanya nonton konser band favorit, serunya liburan ke taman hiburan, itu semua yang dijual. Jadi benar-benar hampir apa aja bisa dipasarin. Oke, kita udah tahu apanya marketing. Sekarang pertanyaannya, gimananya? Gimana caranya semua ide tadi dijalanin biar nggak berantakan dan beneran ngasilin? Nah, disinilah kata manajemen jadi kuncinya. Definisi resminya emang kelihatan ribet ya. Tapi intinya tuh simple. Anggap aja manajemen pemasaran itu adalah keseluruhan prosesnya. Mulai dari analisis pasar, bikin rencana, eksekusi di lapangan, sampai ngecek hasilnya. Tujuannya biar idenya nggak cuma jadi omong doang, tapi jadi aksi yang jelas dan bisa diukur. Dan dalam manajemen ini ada dua hal yang dikejar, efektivitas dan efisiensi. Efektif itu artinya ngerjain hal yang benar, yang beneran nyampe ke tujuan. Efisiensi itu artinya ngerjainnya dengan cara yang pinter, nggak buang-buang waktu atau duit. Dua-duanya ini harus dapat, nggak bisa cuma salah satu. Nah, ternyata cara perusahaan ngelihat marketing itu beda-beda loh. Ada semacam aliran atau filosofi yang jadi panduan mereka. Yuk kita lihat 5 cara pandang yang paling umum. Yang keren itu ngelihat perkembangannya. Awalnya ada konsep produksi, yang penting bikin barang sebanyak-banyaknya dan semurah-murahnya. Terus naik level ke konsep produk. Pokoknya produk gue paling bagus pasti laku. Pas saingan makin banyak, muncul konsep penjualan yang ngegas gimana caranya barang yang udah kita bikin ini kejual. Nah, disinilah titik baliknya, konsep pemasaran. Logikanya dibalik, jangan bikin dulu, cari tahu dulu customer maunya apa, baru kita bikinin. Dan yang paling modern sekarang, konsep pemasaran holistik, yang mikir kalau marketing itu tanggung jawab bareng, dari CEO sampai ke semua karyawan. Oke, kita udah bongkar mesinnya, udah lihat berbagai aliran pikirannya. Sekarang pertanyaan puncaknya, emang sepenting itu ya? Kenapa di zaman sekarang ini jago manajemen pemasaran itu bukan lagi sekedar nilai plus, tapi udah jadi soal hidup dan mati sebuah bisnis? Kutipan ini menurut saya ngejelasin semuanya dengan sempurna. Zaman sekarang punya produk bagus aja tuh nggak cukup. Perusahaan itu harus berjuang dan menang di pasar yang super ramai. Dan senjatanya buat menang di perjuangan itu ya manajemen pemasaran yang pintar, efektif, dan efisien. Dan sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungin pertanyaan ini. Fokus kita tuh apa sih? Cuma sekedar ngejual barang hari ini aja? Atau kita mau menciptakan nilai yang bikin pelanggan setia dan balik lagi besok, lusa, dan seterusnya? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal nentuin apakah sebuah bisnis cuma bakal bertahan hidup atau bakal benar-benar jadi pemenang. Terima kasih banyak sudah menyimak.